Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yagtasilu wa yasum. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena berhubungan badan dengan istrinya. Lalu beliau pun mandi dan berpuasa. Jadi ini ayolah ikhwah, hadisnya dari Aisyah dan Ummu Salamah. Kedua-duanya adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keduanya mengabarkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan beliau junub karena sebelumnya berhubungan badan dengan istrinya. Lalu ketika beliau sudah masuki subuh dalam keadaan junub, beliau pun langsung mandi dan berpuasa seperti biasa. Nah, ini maksud hadis yang dibacakan ini. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah. Di antaranya pertama, orang yang berpuasa boleh memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Orang yang berpuasa boleh memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, belum mandi. Baik junubnya karena melakukan hubungan badan atau karena mimpi basah. Dan baik puasa yang akan dilakukan puasa Ramadan atau puasa sunnah. Ya, artinya boleh kita masuki subuh dalam keadaan belum mandi. Nanti setelah masuk waktu subuh, kita setelah itu mandi baru sholat dan puasa, nggak masalah ya. Jadi tidak mesti harus sebelum subuh mandinya lalu masuki subuh dalam keadaan suci atau bersih dari junub, nggak seperti itu. Jadi kalaupun kita masuki waktu subuh dalam keadaan masih junub, nggak masalah, tidak membatalkan puasa atau merusak puasa. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, wanita yang suci dari haid boleh berpuasa walaupun memasuki waktu subuh dalam keadaan belum mandi. Wanita yang suci dari haid boleh berpuasa walaupun dia memasuki subuh dalam keadaan belum mandi besar. Jadi maksudnya contohnya siapa? Misalkan ada seorang wanita haid, datang bulan, lalu dia suci misalkan 10 menit atau 5 menit menjelang adzan subuh. Maka kalau misalkan dia mandi dulu, bisa jadi tidak sempat sahur. Terus bagaimana seharusnya? Sahur aja dulu. Walaupun sudah sahur, misalkan 5 menit setelah itu adzan, dia dalam keadaan belum mandi. Maka apa yang harus dilakukan? Tinggal mandi saja. Mandi, sholat, puasa. Tidak masalah. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis tadi, bolehnya melakukan hubungan badan di akhir malam, yakni menjelang subuh. Jadi orang yang berpuasa, yang hendak berpuasa boleh melakukan hubungan badan menjelang subuh. Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau masuki subuh dalam keadaan junub, ada kemungkinan besar beliau melakukan hubungan badannya di akhir malam. Makanya beliau tidak sempat mandi, lalu masuk waktu subuh baru beliau mandi. Itu faedah ketiga. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, besarnya jasa istri-istri Nabi, karena mereka menukilkan berita kepada kita tentang perbuatan Nabi di dalam rumahnya.
Jadi istri-istri Nabi memiliki jasa apa? Menyampaikan ilmu kepada kita. Ilmu tentang apa? Yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya. Yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya tentu hanya diketahui oleh orang yang ada dalam rumah. Tidak mungkin diketahui oleh orang yang di luar rumah. Nah, ini menunjukkan keutamaan istri Nabi karena mereka menyampaikan pada kita ilmu yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.